Halo GPGPIB, kembali lagi di SBP on the Weekend, Sabtu 17 Desember 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus bahwa pada hari ini kami boleh berkumpul bersatu kembali Tuhan Yesus untuk membaca dan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berkati pembacaan firman pada hari ini Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami baca dan renungkan bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi rema dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, jawab syukur. Haleluya, amin. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan membaca renungan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan dengan perikop perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Rekan-rekan semua, kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Pemuda yang diberi judul Tuhan Menepati Janjinya. Janji adalah hutang. Mungkin ini adalah ungkapan yang seringkali kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ungkapan ini sebagai pengingat bahwa karena janji bagaikan hutang yang wajib dibayar, maka ia harus ditepati. Banyak orang di zaman ini sengaja lupa kalau memiliki hutang, dan bahkan mungkin kalau ditagih lebih galak. Hakikat sebuah hutang tetaplah harus dibayar. Tidak boleh dilupakan, karena ada konsekuensi jika tidak melunasi hutang tersebut. Demikian juga dengan janji. Jika kita ingkar janji, ada konsekuensi yang akan kita dapatkan. Mungkin seperti kehilangan kepercayaan, relasi rusak, dan kita mungkin bisa ditinggalkan oleh orang tersebut. Meskipun tahu ada konsekuensi di balik ingkar janji, manusia kerap kali melakukannya. Berbeda dengan manusia, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Banyak kisah yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu menepati janji yang disampaikannya. Salah satunya kepada umat Israel dan Yehuda, salah satu janji Tuhan yang disampaikan melalui Abraham dan juga Daud, yaitu adalah selalu menyertai dan memberkati umatnya. Dan itu yang selalu dilakukan Tuhan bagi mereka. Dalam bacaan ini, disampaikan bahwa Tuhan berjanji untuk memulihkan kaum Israel dan kaum Yehuda yang sedang ada dalam penderitaan di pembuangan. Ia mengingatkan bahwa hukuman tidak akan meniadakan dari janji Tuhan kepada Daud dan keturunannya. Sebab mereka selalu akan diberkati dan tidak akan putus. Artinya, Tuhan tidak akan membiarkan kaum Israel dan Yehuda. Ia selalu menepati janjinya kepada Daud dengan senantiasa menyertai dan memberkati keturunannya. Salah satunya dengan cara memulihkan mereka. Sobat muda, mari belajar dari Tuhan yang selalu menepati janjinya. Mari kita juga selalu berusaha menepati janji yang kita sudah sampaikan, baik kepada sesama, terutama kepada Tuhan. GPGPIB, sebagai pemuda ataupun pemudi, mungkin seringkali kita masa bodoh. Seringkali kita tidak peduli atau bahkan mungkin kurang menghargai orang lain dalam hal menepati janji. Seringkali kita berlindung dari kata-kata, oh ya udahlah, gue sama dia teman dekat, kita rekan sepelayanan. Jadi ketika nanti gue jelasin ke dia pasti ngerti, gak bakal ngambek dan segala macam. Seringkali kita berlindung dari kalimat atau kata-kata tersebut untuk mengingkari janji ke teman kita, ke rekan sepelayanan kita, orang kantor, orang tua. Seringkali kita menganggap hal itu yang sepele.
Jadi mungkin itu hal yang terdengar simple, tapi mungkin itu juga bisa merusak kepercayaan seseorang. Itu yang Tuhan Yesus nggak mau. Kiranya dari pembacaan dan renungan pada hari ini, itu bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam hal menepati janjinya. Kiranya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan kita tidak mengingkari janji kita ke orang-orang di sekitar kita. Amin. Baik rekan-rekan semua, untuk menutup pembacaan dan juga renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan kemurahan-Mu kepada setiap kami, karena kami boleh membaca dan juga merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya kami bisa menjadikan Engkau sebagai teladan dalam hal menepati janji. Kami tidak ingkar janji ke sesama kami, terutama kepadamu Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Hanya ke dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, kami serahkan doa dan juga permohonan kami ini. Haleluya, amin. Oke rekan-rekan semua, sampai jumpa di SBP on the Weekend minggu depan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bye! Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!